Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifaul Azizah dengan NIM 12 11 12 21 211. Lokal 4B Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sosiolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Rizky Erdayani, SPD, MPD. Materi yang saya angkat yaitu pergeseran bahasa. Terdapat 3 pembahasan yang akan saya sampaikan dalam video kali ini. Yang pertama, pengertian pergeseran bahasa. Yang kedua, faktor penyebab pergeseran bahasa. Dan yang terakhir, contoh pergeseran bahasa. Saat dilahirkan ke dunia ini, manusia mulai belajar bahasa. Sedikit demi sedikit, bahasa yang dipelajari olehnya sejak kecil semakin dikuasainya, sehingga jadilah bahasa yang ia pelajari sejak kecil itu sebagai bahasa pertamanya. Dengan bahasa yang dikuasai olehnya itulah, ia berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Beranjak remaja, ia sudah menguasai lebih 2 atau lebih bahasa. Semua itu ia peroleh ketika berinteraksi dengan masyarakat, atau ketika di bangku sekolah. Hal ini menyebabkan ia menjadi dwibahasawan atau multibahasawan. Ketika menjadi dwibahasawan atau multibahasawan, ia dihadapkan pada pertanyaan, yaitu manakah di antara bahasa yang ia kuasai merupakan bahasa yang paling penting? Nah, di saat-saat seperti itulah terjadinya proses pergeseran bahasa, yaitu menempatkan sebuah bahasa menjadi lebih penting di antara bahasa-bahasa yang ia kuasai. Kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian pergeseran bahasa. Cher dan Agustina mengemukakan bahwa pergeseran bahasa menyangkut masalah penggunaan bahasa oleh seorang penutur atau sekelompok penutur yang bisa terjadi sebagai akibat perpindahan dari satu masyarakat tutur ke masyarakat tutur lain. Dengan kata lain, pergeseran bahasa akan terjadi kalau seorang atau sekelompok orang penutur pindah ke tempat lain yang menggunakan bahasa lain dan bercampur dengan mereka. Pendatang atau kelompok pendatang ini mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan meninggalkan bahasanya sendiri, lalu menggunakan bahasa penduduk setempat. Bila satu kelompok baru datang ke tempat lain dan bercampur dengan kelompok setempat, maka akan terjadilah pergeseran bahasa atau language shift. Kelompok pendatang ini akan melupakan sebagian bahasanya dan terpaksa memperoleh bahasa setempat. Alasannya karena kelompok pendatang ini mesti menyesuaikan diri dengan situasi baru tempat mereka berada. Akhirnya, kelompok pendatang ini akan mempergunakan 2 bahasa, yaitu bahasa nasional dan bahasa daerah setempat, yang dijelaskan oleh Alwisah 1993 pada halaman 116. Jika berkumpul dengan kelompok asal, mereka dapat menggunakan bahasa pertama mereka, tapi untuk berkomunikasi dengan selain kelompoknya, tentu mereka tidak dapat bertahan untuk tetap menggunakan bahasa mereka sendiri. Sedikit demi sedikit mereka harus belajar menggunakan bahasa penduduk setempat. Nah, sedangkan Sumarsono dan Partana mengemukakan bahwa pergeseran bahasa berarti suatu komunitas meninggalkan suatu bahasa sepenuhnya untuk memakai bahasa lain. Bila pergeseran sudah terjadi, para warga komunitas itu secara kolektif memilih bahasa baru. Pembahasan yang kedua yaitu faktor penyebab pergeseran bahasa. Sumarsono dan Partana mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran bahasa terjadi. Yang pertama, migrasi atau perpindahan penduduk. Yang kedua, faktor ekonomi, dan yang terakhir, faktor pendidikan. Migrasi dapat berwujud 2 kemungkinan. Pertama, kelompok-kelompok kecil bermigrasi ke daerah atau negara lain yang tentu saja menyebabkan bahasa mereka tidak berfungsi di daerah yang baru. Yang kedua, gelombang besar penutur bahasa bermigrasi membanjiri sebuah wilayah kecil dengan sedikit penduduk, menyebabkan penduduk setempat terpecah dan bahasanya tergeser. Pergeseran bahasa biasanya terjadi di negara
daerah atau wilayah yang memberi harapan untuk kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik, sehingga mengundang imigran atau transmigran untuk mendatanginya. Faktor ekonomi juga merupakan penyebab pergeseran bahasa yang tadi juga saya sampaikan, yaitu salah satu faktor ekonomi itu adalah industrialisasi. Selain itu, faktor pendidikan juga menyebabkan pergeseran bahasa ibu murid, karena sekolah biasa mengajarkan bahasa asing kepada anak-anak. Nah, hal ini menyebabkan anak-anak menjadi dwibahasawan. Padahal kedwibahasaan mengandung resiko bergesernya salah satu bahasa. Pada situasi kedwibahasaan, sering terlihat orang melakukan penggantian satu bahasa dengan bahasa lainnya dalam berkomunikasi. Penggantian bahasa ini biasanya terjadi karena tuntutan berbagai situasi yang dihadapi oleh masyarakat tutur. Selain itu, peralihan atau penggantian bahasa itu dapat terjadi karena penggantian topik pembicaraan. Di samping itu juga faktor mitra tutur, situasi, topik, dan fungsi interaksi dapat juga menyebabkan pergeseran bahasa. Berdasarkan hal tersebut yang telah saya sampaikan, bahwa terjadinya pergeseran bahasa lebih terkait dengan faktor lingkungan bahasa. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pergeseran bahasa itu terjadi manakala masyarakat pemakai memilih suatu bahasa baru untuk mengganti bahasa sebelumnya. Dengan kata lain, pergeseran bahasa itu terjadi karena masyarakat bahasa tertentu beralih ke bahasa lain. Biasanya bahasa domain dan berprestis, lalu digunakan dalam ranah-ranah pemakaian bahasa yang lama. Yang ketiga, contoh pergeseran bahasa. Fishman menunjukkan contoh terjadinya pergeseran bahasa pada para imigran di Amerika, yang mana keturunan ketiga atau keempat dari para imigran itu sudah tidak mengenal lagi bahasa ibunya dan malah menjadi monolingual bahasa Inggris. Atau contoh yang lainnya pada saya sendiri, yang mana saya sebagai orang Sumatera Tulen yang bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Melayu. Lalu saat saya SMA, saya sekolah di Pulau Jawa, yang mana bahasa yang digunakan dominan dengan bahasa Jawa. Karena saya tinggal di lingkungan orang Jawa, maka bahasa yang biasa saya gunakan saat di Sumatera, yaitu bahasa Melayu, mengalami pergeseran bahasa, yaitu ke bahasa Jawa. Dari contoh yang telah sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pergeseran bahasa terjadi pada masyarakat dwibahasa atau multibahasa, atau dengan kata lain, pergeseran bahasa terjadi pada masyarakat yang memiliki atau menguasai dua bahasa atau lebih. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Medan, tidak lupa membeli sepatu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.